Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio babi sama dengan urutan yang terakhir ya, untuk urutan yang sio babi ya. Urutan ke-12, kita akan melihat dari berbagai siklus kehidupan, gambaran keadaan, kehidupan yang akan kamu jalankan itu seperti apa, dan untuk mencapai sebuah harapan dan tujuan itu seperti apa yang akan kamu capai, dan bagaimana hubungan sebab akibat, hubungan karma, balasan yang akan kamu dapatkan di bulan 4 ini ya. Cahaya harapan apa yang akan kamu dapatkan yang tersembunyi selama ini yang diinginkan oleh cakra aura jiwa kamu. Kita akan melihat 3 zodiak apa dan beserta pesan ya yang sesuai dengan ataupun lebih berpengaruh dengan ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang bersiklus bersio babi ya, siklus kehidupannya ya. Dan terakhir kita akan melihat mengenai tentang asmara percintaan. Teman-teman di sini jangan lupa Anda like, share di komen dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Oke teman-teman, kiranya Anda bisa lebih kuat ya, lebih relaksasi dalam menanggapi sebuah harapan jiwa seperti apa yang akan kamu tanggapi, dan bahwa bisa memberikan sebuah kehidupan yang cukup bagus. Jadi teman-teman di sini kiranya teman-teman bisa mendapatkan sebuah harapan yang bagaimana akan kamu dapatkan sebuah harapan yang sebagai cita-cita kamu yang akan kamu kembangkan di bulan 4 ini ya. Lebih relaksasi, lebih respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan. Kita akan mengikuti dengan hasil ramalan ini dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama ya. Kartu pertama yang saya lihat sebuah menghargai, sebuah menghormati ya. Ini ibaratnya dalam diri kamu dulu secara seutuhnya, bukan dari orang lain. Jadi di dalam ini ada dua bentuk, dua topeng. Ini mengatakan bahwa kenalilah dalam diri kamu, jati diri kamu seperti apa. Kamu harus bisa mengetahui intuisi kata hati kamu seperti apa. Kamu harus bisa tahu apa yang akan kamu cari ya dalam kehidupan kamu. Itu kamu harus bisa mengetahui sebenarnya dalam diri kamu itu sebenarnya menginginkan sebagai apa kehidupan kamu. Kamu kalau bisa ingin dihargai, kamu hargai dulu diri kamu sendiri. Kamu ingin dihormati, kamu hormati dulu diri kamu sendiri seperti apa. Apa yang kamu inginkan selama ini. Jadi dalam diri jiwa kamu itu ada bentuk dua topeng, ya. Bentuk jati diri kamu itu harus secara seutuhnya, seluruhnya bagaimana akan kamu sikapi. Jadi gambaran keadaan kehidupan kamu ini ya seperti ini. Jadi kamu harus bisa mencapai segala sisi positifnya ya. Jika kamu ingin mendapatkan sisi positifnya, jika kamu tidak ingin dihargai, maka kamu juga tidak akan bisa menghargai diri kamu sendiri. Jika kamu ingin dihormati, maka kamu juga akan menghormati dirimu sendiri. Ya, jadi dalam diri kamu sendiri itulah yang akan kamu capai dalam bentuk sebuah gambaran keadaan kamu itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan seperti apa yang akan kamu capai akan yang kamu gapai, tapi semuanya itu tidak bergantung dalam sebuah sisi energi positif ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu seharusnya ada sebuah sisi kekuatan ya. Tapi dalam diri kamu jika memang tidak ada sesuatu perkembangan yang akan kamu capai, maka semuanya itu akan berubah menjadi hal yang nggak bagus ya. Dan di sini untuk mengenai siklus kehidupan kamu, ini mengatakan bahwa kamu tidak diarahkan ataupun tidak berjalan sesuai dengan kehidupan kamu. Jadi kamu tidak ada sisi kedekatan ataupun rancangan dari Tuhan ya. Jadi diri kamu tuh seperti apa tidak tergambarkan sebuah sisi positifnya. Diri kamu tuh seperti apa tidak tergambarkan bahwa kamu itu bisa hidup lebih tenang ya. Bisa menghadapi fondasi ataupun fluktuasi dalam kondisi luar. Jadi kamu sebenarnya mengharapkan segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik, tapi di satu sisi kamu tidak ada sesuatu yang bisa berjalan dengan ataupun sebuah pergerakan yang bisa berjalan dengan cukup bagus ataupun cukup memadai, sehingga apa yang kamu rasakan tidak tergambarkan sebuah sisi energi positifnya ya. Jadi jiwa kamu tuh, siklus kehidupan kamu tuh, kamu harus bisa banyak mendekatkan diri pada Tuhan dan harus bisa nyaman dengan kehidupan kamu yang kamu jalankan. Jika tidak, itu semuanya itu akan sangat bertolak belakang sekali dengan diri kamu
ya. Apa yang akan kamu capai nantinya tidak tergambar dalam sebuah sisi buat baiknya, ya. Nah, dalam bentuk gambaran kehidupan kamu ini, kalau yang saya lihat ini mengenai tentang fokus, ya, mengenai tentang kekhawatiran. Ini kalau yang saya lihat memiliki sebuah gambaran untuk show babi di bulan 4 ini, eh, cukup menandakan sebuah kecemasan, sebuah kebingungan dan ketidakmampuan, ya. Jadi bahkan kamu kurang adanya sebuah fokus dalam sebuah kondisi mental yang cukup tertekan, ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu lebih banyak mendapatkan sebuah sisi negatif, ya. Jadi ada sebuah sisi menghancurkan daripada kamu memiliki sebuah kata rasa optimis, ya. Dalam diri kamu tuh lebih banyak menggapai sebuah rasa pesimis dan tidak ada sebuah kehidupan kamu itu mendapatkan sebuah kurangnya prospek, ya, ataupun respect terhadap karir kamu, dan kamu lebih banyak tercengang dalam sebuah ketakutan kamu, ya. Kehidupan kamu, situasi kondisi kamu tuh seperti apa? Ini masih terganggu oleh pemikiran kamu, jiwa kamu itu kurang adanya sebuah pesimis, ya. Sehingga dalam diri kamu itu tidak ada sesuatu yang jelas bahwa kamu itu bisa memberikan sebuah sisi positifnya, sehingga kehidupan ini lebih banyak kehilangan rasa fokusnya, kebingungannya, dan tidak ada sebuah jalan keluar, sehingga kurang adanya sebuah kebebasan, ya. Di satu sisi sih memang ada tercapainya dalam sebuah rasa keputusasaan, ya, berhubungan dengan sebuah rasa depresi, ya, terhadap sebuah masalah yang kamu hadapi. Jadi harapannya kamu itu kebanyakan tidak mendapatkan sebuah sisi baiknya, dan apa yang akan kamu capai itu sebenarnya tidak memberikan sebuah gambaran baik. Jadi dalam kehidupan kamu itu secara harafiah, ya, secara wajar kehidupan kamu tuh berjalan dengan setapak demi setapak, ya. Jadi kamu harus bisa melakukan sesuatunya itu dengan pelan-pelan. Jangan melakukan sesuatunya itu tanpa berpikir panjang. Karena segala sesuatunya itu kurang adanya sebuah fokus. Dalam diri kamu tuh lebih banyak putus asa. Jadi apa yang kamu capai itu, eh, kamu melakukan sesuatunya tuh lakukanlah dengan sesuka hati kamu, tapi kamu tanpa berpikir apa yang akan kamu capai nantinya, ya. Jadi kehidupan kamu itu kurang adanya sebuah fokus, dan perjalanan hidup kamu itu kalau bisa harus ada sebuah arahan petunjuk, ya, dari Tuhan, ya. Jadi kehidupan kamu dengan sosial kamu, dengan keluarga kamu tuh lebih banyak memaksakan sebuah kehendak, ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan itu banyak melakukan sebuah perkembangan, pertumbuhan, kemitraan, ataupun sebuah perencanaan, bentuk sebuah perencanaan karir, ya. Jadi dalam diri kamu itu, ya, dalam diri kamu itu kalau bisa banyak bersabar, banyak memakan waktu yang lama untuk bisa memberikan sebuah kehidupan yang cukup bagus. Di dalam diri kamu itu kalau bisa kuatkanlah dalam diri kamu, jangan lebih banyak mendapatkan sebuah keputusasaan ataupun sebuah rasa depresi. Kehidupan kamu itu, ya, kalau bisa jalankan kehidupan kamu tuh dengan fokus, ya. Jangan banyak kebingungan dan jangan banyak ada sesuatu yang mendominasi kehidupan kamu sehingga kamu susah untuk menggapai sebuah harapan, ya. Jadi kehidupan kamu tuh bentuk gambaran perjalanan hidup kamu itu sebenarnya masih cukup panjang, ya, untuk kamu capai. Tapi mau tidak mau itulah yang kamu rasakan, apa yang akan kamu alami. Sebenarnya kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang mendasari bahwa kamu tuh tidak bisa hidup lebih bahagia. Tapi ya apapun yang itu, yang semuanya itu dalam diri kamu itu, kamu harus bisa lebih bagus dalam mempengharapan baik. Apalagi dalam segala rezeki kamu, apalagi dalam segala hal apapun yang akan kamu sikapi, itu sebenarnya bisa kamu capai, tapi butuh proses. Jadi untuk mendapatkan sebuah hal yang baik, hal yang positif, itu semua harus bisa berjalan setahap demi setahap. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya, itu semua nanti akan banyak berpengaruh dengan kebatinan kamu, ya. Nah, dalam mencapai sebuah rencana tujuan hidup kamu ini, sebenarnya kamu ada banyak rezeki, tapi ya prestasi usaha kamu yang kamu lakukan mungkin bisa dikendalikan, bisa memiliki sebuah hasil yang cukup maksimal, tapi dalam satu sisi masih belum ada sebuah
kemurahan hati kamu dalam menjalani sebuah kehidupan kamu. Kamu punya prestasi, kamu punya usaha, kamu punya sisi yang baik, tapi dalam satu sisi kamu masih belum ada sebuah ketulusan hati dalam menjalani kehidupan kamu. Sehingga apa yang akan kamu capai nantinya masih belum mendapatkan sebuah sisi baiknya. Jadi sisi rezeki yang bagaimana akan kamu sikapi, dalam diri kamu itu kemurahan hati lah, ketulusan hati kamu dalam menggapai sebuah harapan. Perjalanan hidup kamu tuh itulah yang akan kamu dapatkan nanti ke depannya. Bagaimana nanti akan kamu capainya, bagaimana nanti akan kamu dapatkan, bagaimana kamu merespon, itu semua tergantung dalam diri kamu. Bagaimana kamu menyikapi itu semua gitu loh. Jadi gambaran kehidupan kamu tuh sebenarnya tidak ada sesuatu yang dibawa sebuah pemecahan masalah, yang dibawa sebuah kehidupan yang cukup rumit, tapi kehidupan kamu itu ya setidaknya bisa dibawa dalam sebuah sisi positif baiknya. Jadi kamu cara berpikir kamu, cara berkomitmen kamu, cara merencanakan sesuatu itu tanpa berpikir panjang sehingga kamu lebih banyak terbawa dalam sebuah kehidupan yang depresi, sehingga kamu tidak ada sebuah sisi positif, sehingga kamu tidak ada sebuah penjernihan dalam hati pemikiran kamu, sehingga apa yang tergambarkan dalam diri kamu tidak tergambarkan dalam sebuah sisi yang bagaimana akan kamu bawa ke depannya, ya. Lalu bagaimana dengan bentuk balasan karma kamu? Ini yang saya lihat ada kartu ini mengenai tentang spiritual ya, mungkin mengenai tentang agama ya. Jadi dengan masa kamu sekarang, yang saya lihat di sini ya, kamu lebih banyak terpicu dalam sebuah rasa kebersalahan ya, merasa bahwa diri kamu tuh banyak bersalah ataupun tidak memiliki sebuah keyakinan sejati ya. Jadi kamu banyak takut-takutnya dalam merencanakan sesuatu ataupun tanpa berpikir panjang. Jadi spiritual kamu ya, kebijaksanaan kamu itu seharusnya kamu harus bisa melampaui lah ya, dalam hati pikiran kamu. Kamu harus bisa ada sebuah pendekatan diri pada Tuhan. Jadi banyak berdoa, banyak mendekatkan diri pada Tuhan sehingga apa yang kamu inginkan dapat berjalan dengan mulus tanpa ada sebuah masalah ataupun cobaan ya. Jadi kamu harus bisa mencari Tuhanmu ya, agama kamu seperti apa, dan capailah sebuah kedamaian hati dan sebuah respon dalam sebuah jawaban dalam mencapai sebuah kehidupan kamu. Jadi kehidupan kamu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan bahwa kamu tuh benar-benar bisa dan benar-benar yakin dalam menggapai sebuah harapan. Jiwa kamu seperti apa di sini akan tergambarkan dengan sendirinya jika kamu bisa lebih memaksimalkan diri kamu dalam target ataupun pencapaian sebuah prestasi ya. Kehidupan kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengganjal ataupun menjanggal ya, pemikiran kamu, kehidupan kamu, tapi komitmenlah yang membuat diri kamu seperti ini sehingga kamu jadi kebingungan dan terbawa dalam sebuah depresi ya. Nah, jadi kehidupan kamu seperti apa ini masih belum ada sesuatu yang menampakkan sebuah hasil, karena dalam diri kamu itu ya kalau saya lihat masih belum ada sebuah keputusan ya yang real, sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai tidak memberikan sebuah pergerakan dalam hidup kamu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah gambaran, bentuk gambaran kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan. Nah, sekarang kita akan mengarahkan ataupun mengalihkan ke tempat pencerahan aura jiwa kamu. Sebenarnya diinginkan tuh apa untuk kamu dalam intuisi kata hati kamu? Dia pengen kamu membuat diri kamu yang terbaik dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu jalankan itulah yang akan kamu berikan sesuatu hal yang cukup memuaskan. Jadi dalam sesuatu hal dalam diri kamu itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah ya, nothing has gone wrong gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terpicu dalam sebuah kesalahan ataupun sebuah masalah membuat diri kamu tuh jadi depresi. Sebenarnya di sini kalau kamu lebih banyak berdoa, mendoakan diri pada Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan sebuah sisi yang baik. Ya, di sini nanti ada sebuah cahaya berkat yang lebih bagus lagi ke depannya dari Tuhan untuk kamu. Nah, itu adalah bentuk aura cakra jiwa kamu yang sebenarnya yang tersembunyi. Jadi apa yang akan kamu inginkan itu semua tergantung dalam diri kamu menyikapi sebuah kehidupan kamu ya. Bagaimana nanti akan kamu sikapi, itulah nanti akan kamu capai ke depannya ya. Segala sesuatu yang positif, yang baik, yang buruknya juga, semua tergantung dalam diri kamu secara seutuhnya ya. Jika kamu bisa menghargai, menghormati diri kamu sendiri, maka kamu juga nanti akan dihargai dan dihormati oleh orang lain ya. Jadi di sini mungkin teman-teman mungkin kurang bisa dimengerti. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal yang baik, itu semua berasal dari dalam diri kamu sendiri.
Jika kamu bisa menghargai dan menghormati dalam setiap pemikiran kamu, jiwa kamu, dan kamu bisa menilai sesuatu itu dengan nilai perspektif pemikiran yang cukup tinggi, maka semua hasil yang akan didapatkan, kamu akan bisa membuahkan hasil yang cukup memuaskan dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri, ya. Itulah adalah bentuk gambaran siklus kehidupan kamu, bagaimana akan kamu jalankan dan bagaimana akan kamu sikapi di bulan April, ya. Kita akan menarik 3 kartu yang berhubungan dengan siklus kehidupan orang bersio babi, ya, ataupun memiliki sebuah kesamaan ataupun pengaruh yang cukup besar. Pertama yaitu unsur planet Venus, ya. Ini ada cukup kuat dengan unsur Venus. Yang kedua adalah zodiak Leo. Unsurnya dengan zodiak Leo. Terus yang ketiga ada unsur dengan planet Uranus, ya. Nah, ini adalah ketiga kartu, hanya satu aja yang berunsur yang berzodiak Leo dengan siklus kehidupan orang bersio babi yang memiliki sebuah kesamaan ataupun pengaruh yang cukup kuat, ya. Jadi diikuti dengan unsur planet Venus dan planet Uranus. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kamu, ya, kamu ya ada hubungannya, pengaruhnya dengan planet Venus, ya. Ini maksudnya kembali yang saya katakan tadi, kamu harus bisa saling menghargai, ya, satu sama lain, menghargai diri kamu sendiri secara seutuhnya, hargailah lingkungan sekitar kamu, ya. Karena kenapa? Dengan cara menghargai barulah kita bisa menyikapi, menilai dan mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan, hasil yang baik yang akan kita dapatkan walaupun memang tidak sesuai dengan hasil pemikirannya. Nah, jadi uang, materi, harta itu semua yang berhubungan dengan cita-cita, sebuah harapan kamu, hubungan cinta kamu dengan sebuah kemitraan dalam sebuah kerjasama. Jadi dalam diri kamu itu dengan planet Venus, kamu harus benar-benar ada sebuah saling perhatian, cukup kerjasama yang cukup kuat, barulah kamu bisa menyikapi apa yang akan kamu sikapi dalam diri kamu, ya. Jiwa kamu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan sebuah sisi positif dalam diri kamu, ya. Nah, sedangkan dengan planet Uranus, itu yang saya lihat dengan zodiak Leo, siklus kehidupan orang bersio babi, keinginan kalian itu cukup kuat, ya. Tapi di situ satu sisi yang saya lihat kamu pengennya ada sebuah kebebasan, ya. Ada sebuah rasa individual, ya. Jadi harus dilakukan secara individu dulu. Makanya saya katakan tadi, kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan dari diri kamu sendiri secara seutuhnya. Jiwa kamu seperti apa, kamu harus bisa menyikapi itu semua dengan baik. Jika tidak, maka semuanya akan berubah jadi hal yang buruk, ya. Nah, terus juga terdorong dalam sebuah visi dan misi kamu yang bagaimana akan kamu cita-citakan di bulan April. Terus juga kamu banyak melakukan sebuah kebajikan, ya, hal yang baik supaya kamu bisa menyikapi sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Punya pemikiran, wawasan yang besar, dan buatlah sebuah perubahan yang cukup mendetail, cukup jelas, dan rencana tujuan kamu seperti apa yang akan kamu dapatkan ke depannya, ya. Lalu bagaimana dengan kamu zodiak Leo? Ini memiliki dengan unsur elemen air, ya. Jadi memiliki sebuah unsur yang tetap, ya. Jadi kemana air mengalir itulah yang dia akan jalankan dan dia akan ikuti air dimanapun dia berada, ya. Nah, tapi di satu sisi yang kalau saya lihat penuh dengan gairah, ya, untuk mendapatkan sebuah rasa rencana tujuan kamu, harus ada sebuah fokus, ya, fokus dalam sebuah konsisten dalam bekerja. Jadi dalam diri kamu itu ekspresikan sebuah kualitas, ya, bentuk kepemimpinan kamu handle bagaimana kamu merencanakan apapun yang kamu inginkan. Satu, keberanian dan kepercayaan diri. Jadi jangan ada sebuah kesombongan. Jadi apa yang akan kamu lakukan nantinya bisa tergerak dalam sebuah sisi baiknya. Jika kamu mau melakukan sesuatu dengan positif, ya. Di dalam diri kamu itu ia akan tergambarkan bahwa kamu tuh bisa memberikan sebuah sisi baiknya itu adalah satu, yaitu moderation, ya, moderasi. Dan ini bentuk pesan untuk satu zodiak Leo dengan siklus kehidupan bersio babi. Berikanlah sesuatu yang akan bisa kamu capai. Berikanlah dalam situasi kehidupan kamu tuh apa yang diinginkan dan kamu capaikanlah. Apa yang kamu mau dan kamu dapatkanlah, gitu, ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus ada sebuah kehidupan kamu dengan sisi positifnya. Jika kamu
bisa berpengharapan yang baik, maka segala sesuatunya akan kamu capai dengan baik. Ya, tenangkanlah emosi, hati, pemikiran kamu, jiwa kamu seperti apa yang akan kamu kerahkan. Ya, dan terus kamu kembangkanlah bakat kemampuan kamu, apa yang akan kamu cita-citakan bisa berjalan dengan baik, walaupun memang ada sedikit hambatan, tapi itu semuanya bisa berjalan dengan baik, walaupun segala sesuatunya itu bisa tergambarkan dengan spiritual ataupun apa yang akan kamu rencanakan bisa tergambarkan dengan sebuah sisi yang positif ya. Dan terus yang terakhir, pesannya ini mengatakan bahwa kamu harus bisa melakukan sesuatu itu dengan kata bijak ya. Ambil langkah yang praktis untuk bisa mewujudkan sebuah impian. Jadi rencana tujuan kamu seperti apa, itulah nanti akan tergambarkan sebuah sisi yang cukup bagus, cukup yang memuaskan dalam diri kamu. Tapi jika tidak, maka semuanya itu akan berubah jadi hal yang buruk ya. Kembangkan diri kamu, bijaklah dalam mengembangkan sebuah kemampuan, bakat kemampuan bagaimana rencana tujuan kamu akan kamu capai, dan lakukanlah sesuatunya itu dengan kemapanan, kebijakan, dan segala sisi fokus, sisi baiknya yang akan kamu capai nantinya ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi dengan bentuk asmara percintaan kamu. Tapi sebelum itu teman-teman, ya kalau bisa kamu sikapilah dengan kehidupan kamu, karena kehidupan kamu sih sebenarnya cukup bagus, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menjalankan kehidupan kamu, karena ketekanan batin, depresi kamu itu harus dihilangkan, barulah kamu bisa mencapai sebuah sisi baiknya ya. Dengan sisi asmara percintaan kamu, ini ada aura yang cukup bagus ya. Ada bentuk sebuah kesenangan dalam sebuah hubungan. Di satu sisi juga ada satu five of challenge ya. Tidak ada sebuah rasa bersalah ya. Ya di sini kalau saya lihat ya. Jadi tidak ada sebuah beban. Jadi ada sebuah kebebasan. Tidak ada sebuah apa ya. Tidak berani untuk membuka sebuah perasaan dengan baik ya. Jadi dalam membentuk sebuah hubungan itu sebenarnya tidak ada sesuatu hal positif yang bisa dicapai dalam sebuah hubungan. Jadi sehingga hubungan itu hanya dijalankan aja, hanya dijalankan sebuah hubungan, tapi hubungan itu tidak terlalu terpaut ya, ataupun terikat dalam sebuah perasaan. Jadi apapun yang kamu inginkan, itu semuanya itu ya masih bisa bertahan dengan sebuah perasaan ataupun sebuah pendapat tanpa ada sebuah celah ataupun sebuah moderasi ya. Sehingga kehidupan itu, hubungan itu hanya berjalan dengan semestinya ataupun berjalan tapi tidak ada sebuah tanpa ikatan yang cukup melekat ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu kalau saya lihat ya, hanya bisa saja menunggu sebuah perubahan. Jadi kehidupan kamu itu dalam segi bentuk aura kamu ya, ini hanya bisa menunggu sebuah perubahan yang cukup baik ya. Jadi kedepannya itu akan membawa sebuah dampak yang energi positif atau energi negatif, itu semua tergantung dari bentuk sebuah perubahan. Kehidupan kamu itu seperti apa, itulah nanti akan kamu capai ya. Jadi kehidupan kamu yang bagaimana akan kamu sikapi, itu semuanya tuh tergambarkan dalam sebuah sisi yang baik ya. Tapi semuanya itu semua tergantung dari sebuah pemutusan hubungan, perubahan hubungan, ataupun sebuah bentuk aura. Jadi karena aura ini tidak tergambarkan dalam sebuah sisi baiknya, karena hanya menunggu waktu untuk dicela ataupun konflik, pertengkaran ataupun pemutusan hubungan. Karena yang saya di sini, hubungan ini hanya sebatas hubungan, tapi tidak ada sebuah ikatan perasaan yang cukup mendalam ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Untuk orang yang bersio babi, siklus kehidupan ada hubungan ataupun berpengaruh cukup kuat dengan zodiak Leo, diikuti dengan dua planet yaitu Venus dengan Uranus. Jadi lakukan yang terbaik dalam diri kamu, jalankanlah apa yang bisa kamu jalankan. Jangan melakukan sesuatu hal yang terpaut dalam sebuah kerugian yang lebih mendalam dalam diri kamu. Jadi lakukanlah sedemikian rupa, lakukanlah tanpa ada sebuah ikatan beban ataupun depresi yang membuat kamu tuh susah untuk mendapatkan sesuatu, tapi banyak berdoa dan capailah jika kamu sanggup untuk mencapai sebuah harapan yang kamu mau ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor 0819 1963 5839. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, Evan Jamon pamit dulu dan sampai jumpa.